Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan peminat rekayasa teknik sipil. Selamat ketemu lagi dengan saya, Roni Ardiansah, dosen teknik sipil Universitas Islam Riau, dalam rangka menyampaikan sepenggal kisah-kisah permasalahan, problema, serta solusi keteknikan dalam dunia teknik sipil. Nah, saksikanlah dan tontonlah. SNI 8460 bicara masalah differential settlement. SNI 8460 2017 tentang persyaratan perancangan geoteknik pasal 9.2.4.3 butir K halaman 178 dari 303 halaman tentang penurunan izin. Besarnya penurunan total dan beda penurunan yang diizinkan ditentukan berdasarkan toleransi struktur atas dan bangunan sekitar yang harus ditinjau berdasarkan masing-masing kasus tersendiri, dengan mengacu pada integritas, stabilitas, dan fungsi dari struktur di atasnya. Penurunan izin kecil 15 cm plus B per 600 B dalam satuan cm untuk bangunan tinggi dan bisa dibuktikan struktur atas masih aman. Beda penurunan atau differential settlement yang diperkirakan akan terjadi harus ditentukan secara seksama dan konservatif, serta pengaruhnya terhadap bangunan gedung tinggi di atasnya harus dicek untuk menjamin bahwa pada penurunan tersebut masih memenuhi kriteria kekuatan dan kemampuan layan sebesar 1/300. Kenapa sebatas izin? Nah, kenapa? Kalau sebatas izinnya hanya katakan 5 sentian atau 10 cm, kenapa? Bisa lebih dari penurunan izin? Jawabannya bisa, tapi mahal. Nah, kita cukup antisipasi aja terhadap penurunan izin. Kalau nanti desainnya nggak benar, penurunnya melebihi penurunan izin, dia juga kolap. Tapi setidaknya kita sudah mengantisipasi terhadap penurunan izin. Jadi dalam merancang suatu bangunan di teknik sipil ini, hal-hal seperti ini, ya, falsafah seperti ini, itu yang sangat penting kita pahami. Ya, setelah falsafah dipahami, baru analisis. Jadi ilmunya ada dua, merancang dan menganalisis. Yang pertama merancang dulu. Ini namanya merancang. Ketika konsepnya sudah ada, baru kita menganalisis. Ini sambil SNI-nya, ya, SNI 8460 2017 tentang persyaratan perancangan geoteknik, ya, persyaratan perancangan geoteknik mewajibkan harus dihitung terhadap settlement dan differential settlement. Di SNI selalu ada kata-kata harus ditinjau. Harus itu berarti wajib ditinjau. Berarti kalau kita mendesain sesuatu, kalau kita tidak tinjau, berarti salah kita. Ya, ini harus ditinjau. Ini SNI geoteknik, saya kira yang terbaru nih, belum ada yang lebih baru pada ini untuk geoteknik. Kalau beton sudah sampai 2019, gempa juga 2019. Untuk geoteknik 2017 8460. Ya. Kemudian ini saya blok merah, ya, warna merah. Penurunan izin
kecil 15 cm. Coba bedakan ya, penurunan izin. Sekarang bedakan penurunan izin dengan perbedaan penurunan. Apa bedanya? Jadi di situ ada kata-kata penurunan, ya, izin. Kemudian perbedaan penurunan. Penurunan. Ini settlement, yang ini differential settlement. Ya. Differential settlement. Gedung menurut SNI yang terbaru ini boleh turun kok. Settlement boleh 15 cm. Asal kecil 15 cm. Besar kan? Gede loh. Ya. Jadi hati-hati di sini. Suatu bangunan boleh settlement, tapi hati-hati terhadap differential settlement. Settlement 15 cm masih aman. Ya. Kalau saya dengan bahasa yang praktis, suatu gedung boleh turun, tapi tidak boleh terjadi perbedaan penurunan. Yang tadi itu perbedaan penurunan. Ini turun, ini tidak turun. Namanya differential settlement. Ini yang sangat berbahaya. Kalau turunnya serentak, tidak masalah. Kenapa tidak masalah? Orang betonnya tidak rusak. Ya. Sama-sama turun, bajanya, betonnya tidak rusak. Kita pun kalau kita berpijak di lumpur, kedua kaki turun 20 cm, ya nggak apa-apa. Tapi kalau satu kaki turun, satu tidak, bahaya. Terkilir kaki kita, kemungkinan bisa patah. Nah itulah ya, terjadi differential settlement. Balok beton itu akan patah, ya, balok baja akan patah. Ini cukup besar, masih aman. Coba lihat nih, beda penurunan differential settlement. Ini kata SNI, ya. Yang diperkirakan akan terjadi harus ditentukan secara seksama dan konservatif, serta pengaruhnya terhadap bangunan gedung tinggi di atasnya harus dicek untuk menjamin bahwa pada penurunan tersebut masih memenuhi kriteria kekuatan dan kemampuan layan sebesar 1/300 bentang. L/300. Pengertiannya apa? L/300. Tadi ini gedung kita, ya, gedung kita. Oke, ini bentang saya ambil 6 meter. Ini delta, ya. Kalau delta L/300 600, ya, 600/300, 600 cm, berarti 6 meter ya, sama dengan 2 cm. Jadi dengan bentang 6 meter, yang dikatakan bentang jarak kolom dengan kolom, hanya diizinkan terjadi differential settlement sebesar 2 cm kalau 1/300. Kalau 1/200 bisa 3 cm. Jadi biasanya kalau concrete structure dia 1/300, kalau steel structure, bangunan baja, dia lebih besar. Kalau diizinkan 1/200 masih bisa 3 cm. Bajanya belum rusak. Lebih dari 1/200 dia akan rusak. Orang beton dipaksa kok, satu turun satu tidak. Kalau sama-sama turun dia aman. Jadi kita perlu antisipasi terhadap ini. Ini jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan ini. Ini tidak apa-apa nih. Orang turunnya serentak, orang turunnya bersamaan.